Buat kalian yang mulai dari sekarang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti SNBT, tonton video ini sampai habis karena di video ini aku akan bedah beberapa soal mengenai kemampuan memahami bacaan dan juga menulis. Tanpa lama-lama kita langsung aja yuk ke soalnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya. Di sini ada teks yang menjelaskan mengenai korupsi di sektor konstruksi. Teman-teman, kalian boleh pause video ini dulu untuk baca teksnya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Kata yang paling tepat untuk menggantikan kata penelitian pada kalimat 1 adalah A. Persepsi, B. Kajian, C. Observasi, D. Pemantauan, E. Eksperimen. Nah, di sini teman-teman, yang ditanyakan itu adalah kata yang tepat digunakan untuk menggantikan kata penelitian di kalimat 1. Di sini ya, teman-teman udah aku cetak warna biru nih. Kalimat 1 itu kan berbunyikan, dalam penelitian, peneliti dari Australia National University ditemukan masih tingginya korupsi pada sektor konstruksi. Nah, di sini teman-teman, kata penelitian ini kira-kira tepat digantikan dengan kata apa nih, teman-teman? Nah, di sini teman-teman, kata penelitiannya itu tepat digantikan dengan kata kajian ya, teman-teman. Karena kata penelitian ini berpadanan kata dengan kata kajian. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B ya. Kita masuk ke soal yang nomor 2, teksnya masih berkaitan dengan korupsi di sektor konstruksi. Teman-teman mungkin boleh baca teksnya lagi ya di pause videonya. Kalau udah kita masuk soalnya yuk. Kalimat manakah yang tepat sebagai kalimat inti nomor 3? A. BUMN konstruksi bekerja di lingkungan korup. B. BUMN konstruksi menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur. C. Pembangunan infrastruktur sulit diharapkan. D. BUMN konstruksi sulit diharapkan menyelesaikan proyek. E. Lingkungan yang korup sulit menyelesaikan proyek. Nah, teman-teman, di sini yang ditanyakannya itu adalah inti dari kalimat, teman-teman. Jadi kita harus bisa memahami kalimat yang ditanyakannya nih. Di sini kan kalimat yang ditanyakannya itu adalah kalimat dari kalimat 3 ya, teman-teman. Inti dari kalimat nomor 3. Kita lihat dulu ya ke kalimat nomor 3-nya nih di sini, teman-teman. Karena bekerja di lingkungan yang korup, badan usaha milik negara atau BUMN konstruksi yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur sulit diharapkan dapat menyelesaikan proyek dengan efisien. Di sini teman-teman. Ini isi dari kalimat 3-nya nih sampai sini. Nah, teman-teman, kalau misalkan setelah kita baca dari kalimat nomor 3 ini, yang mana menyatakan mengenai meskipun BUMN konstruksi ini menjadi tulang punggung pembangunan, tapi sulit diharapkan menyelesaikan infrastruktur secara efisien nih, teman-teman. Berarti inti kalimatnya itu apa nih, teman-teman? Atau bagian utama dari kalimat tersebut yang pentingnya, teman-teman. Jadi inti kalimat itu adalah kalimat yang menjadi bagian utama yang paling penting, teman-teman. Berarti yang mana nih? Inti kalimat yang paling pentingnya, yaitu yang D ya, teman-teman. BUMN konstruksi sulit diharapkan menyelesaikan proyek. Nah, di sini teman-teman, inti dari kalimat 3-nya itu adalah opsi yang D. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3. Di sini ada teks mengenai penurunan volume air di 7 waduk skala besar di Jawa Tengah akibat memasuki puncak musim kemarau. Teman-teman boleh pause dulu videonya untuk baca teksnya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya yuk. Kalimat yang memiliki kata tidak baku pada teks di atas adalah kalimat ke A1, B2, C5, D9, E10. Nah, di sini teman-teman untuk mempersingkat waktu,
kalian bisa langsung ke opsi jawabannya nih. Kira-kira yang mana aja yang ditunjuk di opsi jawaban. Jadi agar kalian tidak perlu baca seluruh teks secara keseluruhannya ya teman-teman. Dan juga kita harus pahamin kata tidak baku itu apa nih teman-teman pengertiannya. Jadi yang dimaksud dengan kata tidak baku itu adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan atau tidak sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia nih teman-teman, yang menjadi acuan dari kaidah kebahasaan. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian sudah lihat satu persatu opsi jawabannya, kalian tentunya menemukan nih kata yang tidak baku yang ada di teks ini teman-teman, terutama yang ada di kalimat yang ditunjukkan di dalam opsi jawaban, yaitu di kalimat ke-10 ya teman-teman, di kata tak nih teman-teman. Kata tak ini adalah kata tidak baku teman-teman, karena yang bakunya itu adalah tidak teman-teman. Jadi semestinya kalau misalkan kalimat ini adalah kalimat yang baku, itu adalah sebab tanaman palawija tidak mengandalkan asupan air dan karakteristiknya berbeda jauh dengan tanaman padi. Nah, di sini karena ada kata tak, berarti menunjukkan bahwa ini adalah kalimat yang tidak baku, dan juga kata taknya ini adalah kata yang tidak bakunya, teman-teman. Berarti untuk soal ini jawabannya itu adalah opsi yang E ya, kalimat yang ke-10. Sebentar dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku, Kanisa, tapi juga sama mentor-mentor lainnya. Dan juga jangan lupa share video ini ke pejuang SNBT lainnya ya. Kalau udah, yuk kita lanjutin ke soal nomor 4-nya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 4. Teksnya masih berkaitan dengan soal sebelumnya, yaitu mengenai penurunan volume air di 7 waduk skala besar di Jawa Tengah akibat memasuki puncak musim kemarau, teman-teman. Gitu nih, kita langsung masuk ke soalnya ya. Tanda baca koma yang harus dihilangkan pada teks di atas terdapat pada kalimat A1, B4, C5, D6, E7. Nah, sama nih teman-teman. Kalau di sini kalian juga sebenarnya tidak perlu baca seluruh teksnya, tapi bisa langsung lihat ke opsi jawabannya untuk mempermudah dan juga mempersingkat waktu teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah baca satu persatu opsi jawabannya, maka kalian menemukan nih bahwa tanda koma yang seharusnya dihilangkan itu ada di kalimat yang nomor 6 ya, teman-teman. Terutama di sini nih, setelah kata tersebut nih, teman-teman. Ini harusnya dihilangkan, tidak perlu nih. Ada tanda koma di sini ya, teman-teman. Karena kenapa nih tidak perlu ada tanda baca koma, teman-teman? Karena di kalimat 6 ini, yang mana kalimat ketujuh waduk tersebut ini merupakan subjek nih, teman-teman. Dari kalimat nomor 6 ini. Jadi semestinya tidak perlu ada tanda komanya ya, teman-teman. Karena ini merupakan subjek nih. Selain itu, di sini kemudian muncul apa? Predikat, yaitu mengalami nih teman-teman. Ini adalah predikatnya. Nah, berarti di sini teman-teman antara subjek dan juga predikat tidak boleh dipisahkan dengan tanda koma, maka ini harus dihilangkan nih teman-teman. Tanda koma yang ada di kalimat ke-6 yaitu setelah kata tersebut. Nah, berarti teman-teman untuk soal ini jawabannya itu adalah opsi yang D ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir. Teksnya masih berkaitan lagi mengenai penurunan volume air di 7 waduk skala besar di Jawa Tengah akibat memasuki puncak musim kemarau. Kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Hubungan isi antar paragraf dalam teks di atas yang tepat adalah
A. Paragraf 2 merupakan contoh paragraf 1. B. Paragraf 2 memaparkan paragraf 1. C. Paragraf 2 merupakan akibat paragraf 1. D. Paragraf 2 merupakan pembanding paragraf 1. E. Paragraf 2 merupakan alasan paragraf 1. Nah, di sini teman-teman. Kalau untuk jawab soal yang ini, kalian harus banget baca teksnya atau bacaannya teman-teman. Karena kita nggak bisa nih baca setengah-setengah aja. Karena yang ditanyakan adalah isi antar paragraf. Berarti keseluruhan paragrafnya teman-teman harus baca dan juga teman-teman harus bisa pahamin kira-kira hubungan antar paragrafnya itu apa sih. Nah, jadi teman-teman kalau kalian udah baca, di paragraf 1 ini membahas mengenai adanya kemarau yang membuat 7 waduk di Jawa Tengah mengalami penurunan volume air, teman-teman. Waduk-waduknya itu ada apa nih? Ada 7 waduk nih. Ada Waduk Malahayu Brebes, Rawapening Ungaran, Gajah Mungkur Wonogiri, Kedung Umbo, yang juga ada Grobogan dan Sragen, kemudian Sempor, Wadas Lintang, dan juga Sudirman. Nah, ini teman-teman, waduk-waduk yang mengalami penurunan volume air nih akibat musim kemarau. Nah, kemudian di paragraf 2-nya kalau kalian baca, ini adalah isinya membahas mengenai akibat dari kemarau tersebut nih, teman-teman. Di mana bisa aja terjadi gagal panen sehingga diberikan saran nih untuk menanam palawija kepada para petani nih, teman-teman, untuk mengantisipasi dari adanya gagal panen. Nah, berarti apa nih, teman-teman? Hubungan antar paragrafnya, yaitu adalah paragraf 1 merupakan sebab dari paragraf kedua, atau dengan kata lain, paragraf 2 merupakan akibat dari paragraf 1 nih. Akibat dari adanya musim kemarau yang berdampak pada penurunan volume air di waduk-waduk, dampaknya itu atau akibatnya itu adalah adanya peralihan jadi menanam palawija untuk mengantisipasi gagal panen bagi para petani, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawabannya itu adalah yang C ya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu soal yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga melalui soal-soal tadi bisa mempermudah kalian untuk mengerjakan soal SNMPTN nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal episode selanjutnya dan tentunya dengan jenis soal yang lebih beragam. Dadah!